Tahun 2026, Indonesia tancap gas. Bukan gas pelan, bukan gas setengah hati, tapi gas penuh. Anggaran pertahanan menembus 337 triliun rupiah. Dan sebelum ada yang spontan berkomentar, wah gede banget, buat apa sih? Tenang dulu, tarik napas. Dunia hari ini bukan dunia yang ramah untuk negara yang terlalu polos. Kita mulai dari satu fakta yang tidak bisa dipelintir kemanapun. Anggaran pertahanan Indonesia tahun 2026 resmi tembus 337 triliun. Kalau dikonversi, nilainya sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Titik. Ini bukan gosip, bukan katanya, bukan asumsi netizen. Angka ini berasal dari dokumen resmi negara, lampiran presiden terkait rincian APBN 2026. Bukan bocoran grup WhatsApp, bukan bisik-bisik analis dadakan. Ini hitam di atas putih. Dan jujur saja, ini bukan angka kecil. Ini angka yang membuat banyak negara di kawasan mulai memasang telinga, meski ekspresinya masih tenang. Sekarang kita bahas perlahan supaya tidak ada yang salah tangkap. Tahun 2025, anggaran pertahanan Indonesia masih berada di kisaran 240 triliun rupiah, lalu melonjak ke 337 triliun rupiah 2026. Artinya apa? Kenaikan sekitar 37%. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan kenaikan biasa. Ini bukan penyesuaian inflasi, bukan tambal sulam, bukan sekadar formalitas tahunan. Ini adalah salah satu lonjakan belanja pertahanan terbesar dalam sejarah APBN Indonesia. Kalau masih ada yang bilang, biasa saja, hanya ada dua kemungkinan. Tidak paham angka atau pura-pura tidak paham. Karena dalam dunia anggaran negara, kenaikan puluhan persen di sektor sebesar pertahanan adalah pesan politik dan strategis yang sangat keras, meskipun disampaikan dengan bahasa dokumen yang terlihat kalem. Biasanya di titik ini muncul kalimat andalan. Anggaran pendidikan lebih besar, pertahanan jangan lebay, santai. Tidak ada yang bilang pendidikan tidak penting. Konstitusi sendiri mewajibkan anggaran pendidikan besar. Itu sudah selesai. Tapi fokus kita sedang membahas pertahanan, bukan lomba sektor siapa paling bermoral. Faktanya jelas, meski pendidikan lebih besar, lonjakan paling agresif di APBN 2026 justru ada di sektor pertahanan. Artinya apa? Pemerintah membaca satu hal dengan serius. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Anggaran pertahanan 337 triliun rupiah tidak boleh dibaca sekadar sebagai belanja senjata. Kalau analisis berhenti di situ, itu dangkal. Angka ini adalah sinyal politik dan strategis. Sinyal ke siapa? Ke dalam negeri, ke kawasan, dan ke pemain global. Pesannya sederhana tapi tegas. Indonesia tidak lagi mau berdiri sebagai negara defensif pasif. Bukan berarti ingin perang, tapi juga tidak mau berpura-pura damai sambil berharap semua pihak selalu beritikat baik. Karena kenyataannya, dunia tidak menghormati negara yang lemah. Dunia menghormati negara yang punya kapasitas membuat orang berpikir dua kali sebelum bertindak macam-macam. Kalau masih ada yang mengira lonjakan ini hanya kebetulan karena APBN lagi longgar, berarti belum benar-benar melihat dunia luar. Dunia hari ini sedang retak di banyak sisi. Dan Indonesia mau tidak mau berada di tengah pusaran itu. Lihat peta konflik global. Timur Tengah kembali memanas. Iran dan Israel bukan sekadar adu retorika, tapi adu pengaruh, adu teknologi, adu urat saraf. Salah langkah sedikit saja, satu kawasan bisa terbakar. Dan jika Timur Tengah terbakar, efeknya merembet kemana-mana. Harga energi melonjak, jalur logistik terganggu, ekonomi global goyah. Indonesia tidak mungkin kebal. Eropa pun belum benar-benar tenang. Perang Ukraina masih berlangsung dan sudah cukup membuka mata dunia. Perang modern itu nyata, brutal, dan panjang. Bukan perang cepat ala film, tapi konflik yang menguras ekonomi, industri, dan kesabaran masyarakat. Asia, jangan ditanya. Laut Cina Selatan masih jadi arena adu kekuatan yang halus, tapi konsisten. Semenanjung Korea tetap tegang. Asia Tenggara pun mulai merasakan getarannya. Bahkan kawasan yang selama ini dianggap santai kini ikut terseret konflik perbatasan. Jadi ketika orang bertanya, kenapa Indonesia tiba-tiba menaikkan anggaran pertahanan besar-besaran? Jawabannya sederhana, dunia tidak lagi memberi diskon kepada negara yang lengah. Dan ini bagian yang sering diabaikan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki jalur laut strategis, sumber daya alam besar, dan posisi geopolitik penting di Indo-Pasifik. Dalam bahasa internasional, Indonesia adalah aset, dan aset besar jarang dibiarkan netral tanpa tekanan. Negara kuat dihormati, negara lemah ditarik-tarik. Karena itu, anggaran 337 triliun rupiah bukan soal pamer. Ini soal memastikan Indonesia tidak menjadi hadiah dalam permainan kekuatan global. Biasanya negara menaikkan anggaran pertahanan pelan-pelan agar tidak mencolok. Indonesia langsung melompat 37%. Ini bukan bisikan, ini teriakan yang disampaikan dengan sopan. Teriakan yang mengatakan, kami sadar dunia berubah dan kami tidak ingin tertinggal.
Ada narasi yang muncul. Ini pasti karena panik. Itu keliru. Panik itu reaktif. Yang ini antisipatif. Pemerintah paham, kalau menunggu konflik sampai di depan pintu, semuanya sudah terlambat. Alutsista tidak datang besok pagi. Pelatihan tidak instan. Integrasi sistem butuh waktu bertahun-tahun. Jadi siapapun yang paham pertahanan tahu, belanja hari ini adalah untuk risiko 5-10 tahun ke depan, bukan untuk headline hari ini. Selama bertahun-tahun, Indonesia sering berada di posisi penonton terhormat. Dihormati secara diplomatik, tapi secara militer dianggap cukup-cukup saja. Cukup untuk bertahan, belum tentu cukup untuk mencegah. Anggaran 337 triliun rupiah ini mulai menggeser narasi itu. Ini sinyal bahwa Indonesia tidak lagi puas hanya berada di level cukup. Setiap kali anggaran pertahanan naik besar, biasanya ada dua kelompok yang paling vokal. Yang pertama khawatir anggaran disalahgunakan. Yang kedua nyaman dengan status quo. Keduanya sah bersuara. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Ketakutan tidak boleh mengunci strategi nasional. Solusinya bukan menahan anggaran, tapi memperkuat pengawasan. Itu dua hal yang berbeda. Logika, takut disalahgunakan, jadi jangan diperkuat. Sama saja seperti berkata, takut kecelakaan, jadi jangan bangun jalan. Banyak yang kaget melihat angka 337 triliun, padahal kalau dibandingkan secara global, angka ini belum ekstrim. Negara dengan posisi strategis sekelas Indonesia, rata-rata sudah lama bermain di angka lebih tinggi. Indonesia baru benar-benar serius sekarang, dan justru itu yang membuat langkah ini penting. Ini bukan puncak, ini pintu masuk. Pintu masuk menuju fase di mana pertahanan dipandang sebagai investasi kedaulatan, bukan beban. Anggaran pertahanan 2026 yang tembus 20 miliar dolar Amerika Serikat bukan kebetulan, bukan panik, dan bukan pamer. Ini respon sadar terhadap dunia yang makin keras. Indonesia sedang berkata ke dunia, kami tidak mencari konflik, tapi kami juga tidak akan berdiri dengan tangan kosong. Ada kebiasaan lama yang perlahan ditinggalkan. Dulu, setiap bicara pertahanan, Indonesia selalu meminta maaf, selalu dibungkus kalimat defensif. Sekarang nadanya berubah, bukan jadi arogan, tapi jadi jujur. Karena negara berdaulat tidak perlu meminta maaf hanya karena ingin aman. Banyak orang melihat angka 337 triliun rupiah dan berpikir itu berlebihan. Padahal kalau diurai, justru terlihat betapa tertinggalnya kita selama ini. Wilayah laut raksasa, ribuan pulau, jalur pelayaran internasional, sumber daya strategis, tapi dijaga dengan alat yang terbatas dan platform tua. Anggaran ini bukan gaya-gayaan, ini upaya mengejar ketertinggalan. Niat baik tidak punya daya gentar. Di politik internasional, yang dihitung bukan niat, tapi kapasitas. Dengan lonjakan ini, Indonesia sedang membangun kapasitas. Pelan tapi jelas. Pertanyaannya bukan apakah kita ingin menyerang siapapun. Pertanyaannya, kalau ditekan, kita siap atau tidak. Dan tekanan zaman sekarang tidak selalu berbentuk invasi. Bisa berupa tekanan ekonomi, diplomasi, keamanan maritim, sampai teknologi. Semua itu butuh kekuatan nyata sebagai penopang. Lonjakan 37% ini bukan hanya mengubah postur anggaran, tapi juga psikologi. Industri pertahanan mulai percaya diri. TNI mulai merencanakan jangka panjang. Mitra luar mulai melihat keseriusan. Negara lain mulai berhitung ulang. Dulu stabilitas sudah cukup. Sekarang tidak lagi. Dunia tidak stabil. Maka stabilitas harus ditopang daya cegah, bukan sekadar diplomasi. Anggaran ini adalah fondasinya. Pertahanan juga bukan soal utang atau tidak. Negara cerdas berutang untuk aset strategis. Bukan untuk konsumsi. Utang untuk alutsista jangka panjang, transfer teknologi, dan industri nasional adalah utang strategis. Pertahanan itu asuransi nasional. Kita berharap tidak pernah memakainya. Tapi kalau hari buruk datang dan asuransi itu tidak ada, akibatnya fatal. Indonesia kini berbicara dengan bahasa yang dipahami dunia. Bahasa itu bukan pidato, tapi postur anggaran dan konsistensi kebijakan. 337 triliun rupiah adalah kalimat pembuka. Kalimat yang mengatakan Indonesia hadir dan siap. Satu hal seharusnya jelas, ini bukan keputusan emosional, ini keputusan struktural. Dunia ke depan tidak akan lebih ramah. Justru sebaliknya, dan Indonesia memilih untuk tidak naif. Itu saja,